Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dudi Pasaribu, NPM 2021-43500-309 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya mau simulasikan program dari tugas akhir yang telah saya buat yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Laptop untuk kebutuhan gaming menggunakan metode AHP. Baik, pertama kita di sini harus mempunyai suatu software pendukung teman-teman yang bernama XM atau XMPP yang bisa kita download di browser, dimana fungsinya ialah mengakses database atau membuat database. Nah, di sini tersedia beberapa modul, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, kita memakai dua aja, Apache dan MySQL. Kita start. Nah, sampai ada status change running. Sekarang kita buka browser. Nah, di sini browsernya bebas apa aja itu, seperti Google Chrome, Opera, atau Microsoft Edge. Nah, setelah itu kita mencari folder yang telah kita buat sebelumnya atau folder project kita yang telah kita buat. Di sini saya menamai folder project yang telah saya buat adalah SPK laptop. Jadi di link pencarian yaitu localhost/spk laptop. Nah, tampilannya begini teman-teman. Jadi aplikasi yang saya buat ini bersifat terbuka atau open source, yang dimana semua orang bisa mengakses kapan aja dan dimana saja. Nah, pertama-tama kita harus mendaftar akun terlebih dahulu untuk akses ke dalamnya. Kita ketik username-nya, email, password, daftar. Setelah itu kita login teman-teman. Oke, tadi username yang telah kita buat kita masukin. Nah, akan tampil ke tampilan dashboard dari aplikasi yang telah saya buat, di mana memiliki beberapa fitur menu seperti dashboard, kriteria alternatif, analisis kriteria, perbandingan alternatif tentang HP, dan fitur logout atau keluar. Pertama-tama kita ke menu kriteria. Nah, menu kriteria ini ada 4 teman-teman yang telah saya buat, dimana ada performa, desain, harga, dan daya tahan, dan memiliki beberapa fitur aksi seperti edit, hapus, dan tambah kriteria. Nah, jika kita ingin tambah kriteria, bisa teman-teman di sini kita klik fitur tambah kriteria. Nah, nama kriteria yang ingin kita buat apa nih? Seperti SSD. Nah, akan tampil di sini teman-teman dengan nama kriteria baru. Nah, juga memiliki aksi seperti edit dan aksi hapus. Setelah itu ke menu alternatif. Nah, menu alternatif ini adalah nama-nama data laptop yang telah kita buat ini teman-teman. Ada beberapa laptop yang sudah terdaftar seperti Asus TUF Gaming, Acer Nitro 5, Asus Advan Notebook Pro i5, MSI Thin G63, HP Victus, Asus Rockstars G15. Nah, di sini ada beberapa fitur aksi yang telah saya buat, seperti melihat spesifikasinya, mengedit data alternatifnya atau data laptopnya, menghapus datanya, dan menambah data laptop. Nah, jika ingin kita melihat spesifikasinya, kita tinggal lihat spek aja teman-teman pada laptop yang kita pilih, seperti Asus TUF Gaming, lihat spek. Nah, akan menampilkan spesifikasi lengkap pada laptop tersebut. Nah, juga dapat mengedit seperti spesifikasinya, harganya, skornya, dan lain-lain.
klik update jika ingin mengupdate atau batal untuk membatalkannya. Nah, untuk menambah data laptopnya kita klik fitur tambah laptopnya aja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ditambah laptop baru apa nih? Acer Predator. Performanya 8, 7, harganya 10.500.000. Skor daya tahannya 8, prosesornya i 7 Gen 10, RTX 3050, RAM 16, storage 512 GB, display 14 inch, 120 Hz. Simpan. Nah, di sini juga bisa kita cetak laporannya teman-teman. Cetak untuk melihat menjadi dokumen data-data laptop yang udah ada di dalam. Nah, kita klik cetak laporan. Nah, di sini saya menyediakan mau ini laporan mau di print atau mengunduh ke PDF. Kita unduh PDF teman-teman ya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman, menampilkan laporan data laptop dan spesifikasi. Baik teman-teman. Dan aksi-aksinya juga ada edit dan hapus. Kalau kita menghapus tinggal klik hapus dan akan ada notif seperti yakin ingin menghapus laptop ini. Oke. Nah, di sini juga saya menyediakan fitur tentang AHP teman-teman. Jika teman-teman tidak tahu apa itu AHP dan ingin belajar tentang AHP. Nah, di sini dapat teman-teman baca apa itu AHP, skala kepentingannya menurut Sahati itu apa, nilai kepentingannya itu apa-apa aja. Teman-teman bisa dibaca. Nah, setelah itu kita ke menu analisis kriteria teman-teman. Nah, analisis kriteria ini gimana kita melakukan pembobotan kriteria teman-teman, membandingkan tingkat kepentingan yang kita referensikan dengan keperluan kita. Kan keperluan kita gaming, kita pilih lebih penting performa daripada desain. Performa dari harga berarti sangat lebih penting performa daripada harga. Performa dari daya tahan berarti lebih penting performa. Desain dan harga berarti lebih penting desain. Desain dan daya tahan sama penting. Harga dan daya tahan berarti sedikit lebih penting untuk daya tahan. Soalnya kita kan di sini untuk kebutuhan laptop gaming, berarti kita mengutamakan laptop gaming. Nah, kita hitung dan lihat hasilnya. Nah, dari hasil analisis yang telah kita lakukan tadi teman-teman, berikut adalah rincian hasil analisis AHP tersebut dengan rumus-rumusnya. Di mana nilai-nilai dan poin-poinnya yang kita dapat yaitu sebagai berikut teman-teman yang tampil di layar berikut ini. Nah, di mana matriks nilai kriterianya dan uji konsisten sebagai berikut, bisa teman-teman lihat di mana jumlahnya yaitu ada performa di 1,543, desain 7200, harganya 16.000 dan daya tahannya 7.333. Di mana hasil kunci konsistensi yang kita dapat yaitu konsisten, di mana CR-nya lebih kecil dari 0,1. Jika lebih dari 0,1 dia akan tidak konsisten, teman-teman, akan menampilkan merah. Itu pertandanya kita melakukan pembobotan yang tidak sesuai atau tidak pada rumusnya. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, kita melakukan pembobotan yang asal-asalan. Contohnya performa dan desain sedikit lebih penting untuk desain, performa lebih sedikit penting untuk harga, lebih penting untuk performa, desain dan harga lebih penting untuk harga, desain sedikit lebih untuk daya tahan, harga dan daya tahan sangat lebih penting untuk harga. Kita hitung teman-teman. Nah, hasilnya begitu teman, penilaian Anda tidak konsisten. Nah, CR-nya lebih dari 0,1, dimana di sini CR 0,7. Kita melakukan perbandingan yang tidak sesuai. Supaya konsisten berarti kita harus melakukan kriterianya ya, pembobotannya dengan benar teman-teman, sesuai dengan preferensi yang kita butuhkan yaitu kebutuhan gaming. Nah, berarti kita lebih penting performa, sangat lebih penting performa, sangat lebih penting untuk performa, lebih penting untuk desain, sama penting desain dan daya tahan, untuk lebih penting daya tahan. Nah, kita hitung teman-teman. Nah, hasilnya konsisten teman-teman, CR di bawah 0,1. Nah, berikut teman-teman hasil dari pembandingannya dan matriks normalisasi alternatifnya didapat hasil
Asus ROG Strix G15 yang tertinggi, dimana hasil perangkaian akhirnya Asus ROG Strix G15 peringkat 1, skor akhirnya 09426, dan peringkat terakhir adalah Advan Wok Pro i5 Gen 10, skor akhirnya 0,4641 teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mencetak laporan pada matris perbandingannya, bisa juga teman-teman di sini cetak laporan, di mana fiturnya saya sediakan. Nah, akan tampil PDF sebagai berikut. Nah, begini tampilannya teman-teman. Close. Jika ingin kita mencetak laporan pada normalisasi alternatif, bisa juga teman-teman. Nah, kita klik, kita buka. Nah, jika ingin kita mencetak laporan pada perangkaian akhir, bisa juga teman-teman. Kita cetak laporan. Nah, akan tampil dulu. Nah, bisa juga nih teman-teman mau cetak laporan dari awal semua datanya kita cetak bisa. Nah, akan tampil cetak laporan sebagai berikut teman-teman. Nah, pool dari data alternatif yang awal semua pada laporan. Nah, baik teman-teman, jika ingin mencetak semua laporan dengan lengkap. Nah, kita logo teman-teman. Jika setelah selesai, mungkin demikian dari simulasi program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.